Pernahkah Anda merasa seperti hidup ini adalah arena pertempuran yang tak terlihat? Seorang laki-laki bekerja siang dan malam, bukan hanya demi dirinya sendiri, tetapi demi memenuhi tuntutan istri, keluarga, dan status sosial. Ia ingin menjadi suami yang baik, ayah yang bertanggung jawab. Namun, tanpa disadari, dorongan untuk memberikan yang terbaik justru membawanya ke jalan yang penuh godaan antara kebaikan dan kejahatan. Ambisi untuk membahagiakan keluarga bisa berubah menjadi beban yang menyesakan. Ketika cinta berubah menjadi tuntutan dan harapan menjadi tekanan, keputusan-keputusan kecil yang tampak sepele bisa menyeretnya dalam jurang kehancuran. Inilah kisah seorang pria yang terjerat dalam nafsu serakah sang istri. Sebuah cerita yang begitu nyata, begitu dekat dengan kehidupan banyak orang. Sebuah kisah tentang bagaimana cinta yang seharusnya membangun justru bisa menghancurkan. Lalu, bagaimana ia menghadapi semuanya? Apakah ia mampu keluar dari jeratan ini sebelum segalanya terlambat? Mari kita simak kisahnya. Di sebuah desa nelayan yang terpencil, hiduplah seorang nelayan tua bernama Pak Raga bersama istrinya, Bu Sari. Mereka tinggal di sebuah gubuk reyot di tepi pantai. Setiap hari, Pak Raga melaut dengan perahu kecilnya, berharap mendapatkan ikan untuk dijual di pasar. Namun, nasib tidak selalu berpihak padanya. Sudah berhari-hari ia pulang dengan tangan kosong. Suatu pagi, dengan penuh harapan, Pak Raga kembali berlayar. Ombak bergelombang tenang. Angin sepoi-sepoi berhembus lembut, dan burung camar terbang rendah di atas laut. Semoga hari ini aku bisa membawa pulang ikan untuk istriku, gumamnya lirih, mengayuh perahunya menuju ke tengah laut. Hari itu, matahari mulai condong ke barat, dan Pak Raga masih belum mendapatkan satu ekor ikan pun. Rasa kecewa menggelayuti hatinya, tetapi ia tidak menyerah. Ia melemparkan jaring sekali lagi. Tiba-tiba, jaringnya terasa berat. Dengan penuh tenaga, ia menariknya ke atas perahu. Betapa terkejutnya ia ketika melihat seekor ikan emas yang bersinar terang berada dalam jaringnya. Sisiknya berkilau seperti emas, dan matanya memancarkan cahaya lembut. Ketika Pak Raga hendak memasukkannya ke dalam ember, tiba-tiba ikan itu berbicara. "Tolong lepaskan aku, Pak Raga. Aku bukan ikan biasa. Jika kau membebaskanku, aku akan mengabulkan satu permintaanmu." Pak Raga termenung. Ia ingin menjual ikan ini di pasar, karena pasti akan mendapatkan banyak uang. Namun, hatinya tergerak oleh kata-kata ikan ajaib itu. Dengan penuh keraguan, ia berkata, "Baiklah, aku tidak akan menjualmu. Aku hanya ingin hidup lebih baik bersama istriku." Jawab Pak Raga. Dengan lambat, ia melepaskan ikan itu kembali ke laut. Seketika, ombak berkilauan muncul dan membawa perahunya kembali ke pantai. Pak Raga menatap laut dengan mata penuh harap. Setelah melepaskan ikan ajaib, ia mengayuh perahunya perlahan. Tetapi tiba-tiba, sesuatu yang luar biasa terjadi. Ombak mulai berkilauan seperti serpihan cahaya emas, berputar mengelilingi perahunya. Angin laut yang tadinya sepoi berubah menjadi hembusan hangat yang lembut, mendorong perahunya menuju pantai. Langit yang sebelumnya berwarna jingga kini tampak lebih terang, seolah-olah matahari bersinar lebih hangat untuknya. Seiring perahunya semakin mendekati daratan, Pak Raga merasakan sesuatu yang aneh. Hatinya berdebar, seolah ada keajaiban yang menunggunya di rumah. Ia mendayung lebih cepat, didorong oleh rasa penasaran dan ketidakpercayaan. Di kejauhan, ia mulai melihat desanya, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Rumahnya tampak lebih besar. Pak Raga mengucek matanya, memastikan ia tidak berkhayal. Semakin dekat ke pantai, ia semakin yakin bahwa sesuatu yang luar biasa telah terjadi. Dengan nafas tersengal, ia melompat dari perahunya dan berlari menuju rumahnya, tak sabar mengetahui apa yang telah berubah. Ketika Pak Raga tiba di rumahnya, ia terkejut. Rumah reyot yang biasa ia tinggali telah berubah menjadi rumah besar yang megah. Perabotan kayu berukir memenuhi ruangan,
Meja makan dipenuhi makanan lezat, dan di sudut rumah terdapat peti berisi emas dan perhiasan. Busari berlari menghampirinya dengan wajah penuh kebingungan. "Pak, dari mana semua ini? Apa yang terjadi?" tanya Bu Sari. Pak Raga pun menceritakan tentang ikan ajaib yang memberinya keberuntungan. Mereka berdua sangat bahagia. Kini, mereka tidak perlu khawatir tentang makanan atau tempat tinggal. Hari demi hari berlalu, kehidupan berlimpah harta mereka nikmati, dan Busari mulai merasa tidak puas. Suatu hari Busari berkata kepada Pak Raga, "Pak, kenapa hanya meminta rumah yang besar? Kenapa tidak meminta lebih banyak emas, ladang luas, atau bahkan menjadi raja?" Pak Raga mencoba menenangkan istrinya, tetapi akhirnya ia luluh. Ia pun pergi kembali ke pantai dan memanggil ikan ajaib. "Wahai ikan ajaib, istriku ingin lebih banyak emas dan kekayaan," kata Pak Raga. Ikan itu muncul dan berkata, "Pulanglah, permintaanmu telah dikabulkan." Saat Pak Raga pulang, rumah mereka berubah menjadi istana megah, dan harta karun bertumpuk di setiap sudutnya. Namun, Busari masih belum puas. "Aku ingin menjadi ratu dan memiliki kerajaan yang luas," pintanya pada Pak Raga. Pak Raga kembali menemui ikan ajaib dan menyampaikan permintaan istrinya. Kali ini, ikan ajaib terdiam sejenak sebelum berkata, "Pulanglah dan lihat apa yang terjadi," ucapnya kepada Pak Raga. Saat Pak Raga kembali, langit tiba-tiba mendung. Angin kencang bertiup dan ombak besar datang menghantam istana mereka. Dalam sekejap, semua kekayaan yang mereka miliki lenyap. Kini, mereka kembali tinggal di gubuk reot seperti sebelumnya. Pak Raga dan Busari duduk di depan gubuk kecil mereka, menatap laut yang kembali tenang. Angin sore berhembus lembut, membawa sisa-sisa gelombang yang pernah menghancurkan istana mereka. Tak ada lagi emas, tak ada lagi singgasana, hanya hamparan pasir yang sama seperti dulu. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda dalam hati mereka, sebuah kesadaran mendalam tentang arti kehidupan. Mereka teringat akan kisah Nabi Muhammad, seorang manusia paling mulia yang memilih hidup sederhana meski bisa memiliki segalanya. Rasulullah tidur di atas tikar kasar, berbagi makanan seadanya dengan para sahabat, dan tak pernah menginginkan kekayaan duniawi. Kebahagiaan sejatinya bukan dalam istana megah atau harta melimpah, melainkan dalam hati yang penuh syukur dan jiwa yang merasa cukup. Pak Raga menggenggam tangan istrinya dengan lembut. "Kita mungkin kehilangan istana, tapi kita menemukan sesuatu yang lebih berharga," bisiknya. Busari tersenyum tipis. Air matanya jatuh bukan karena kehilangan, melainkan karena menyadari betapa kaya hati yang bersyukur. Matahari perlahan tenggelam di ufuk barat, menyinari laut yang terus berbisik tentang pelajaran kehidupan. Keserakahan hanya membawa kehancuran, sementara kesederhanaan dan syukur membawa ketenangan. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kekayaan sejati bukanlah harta yang melimpah, tetapi hati yang penuh syukur. Nabi Muhammad telah mengajarkan bahwa dunia ini hanyalah sementara, dan kebahagiaan sejati ada dalam hidup yang sederhana, penuh makna, dan diridhoi oleh